Untuk latihan import data Microsoft Excel dari atau di Microsoft Access, pertama kali kita buat sebuah folder dengan nama latihan database access. Kemudian di dalam folder tersebut, kopikan file data sumber Microsoft Excel. Data file ini adalah data yang sudah dibuat pada latihan bagian 1, di mana terdapat set data sumber, jabatan, dan unit kerja. 3 set inilah yang akan kita import nanti di dalam database Microsoft Access. Tutup kembali file ini. Aktifkan Microsoft Access dan buat database dengan nama DB perusahaan. Ingat bahwa file database ini dibuat dalam folder latihan database access. Perhatikan dalam folder latihan database access. Di sini sudah terlihat atau sudah tampil file database perusahaan dengan nama DB perusahaan. Untuk tahap pertama kita akan membuat tabel induk dengan nama TB unit garis bawah kerja dengan mengimport data dari Microsoft Excel. Objek file sementara ini kita hilangkan dulu agar tidak mengganggu proses pekerjaan. Pilih menu eksternal data, kemudian klik icon new data source, kemudian pilih from file dan klik Excel. Di bagian ini kita cari sumber data yang mau diimport datanya. Kita ketahui bahwa kita sudah menyimpan data sumber di folder latihan database access ini. Inilah data yang akan kita import. Klik di sini, kemudian open. Klik OK. Di sini ada 3 sheet, yaitu data sumber, jabatan, dan unit kerja. Dan kita akan membuat data induk unit kerja, maka kita pilih set unit kerja. Klik next. Kemudian klik first row contain column heading. Next. Pada dialog ini memperlihatkan bahwa kita dapat merancang field sesuai dengan kebutuhan. Seperti pemberian nama field, apakah mau diindeks atau tidak. Kemudian tipenya apa. Ya, di sini banyak tipe. Ya, kita gunakan untuk unit kerja tipenya short text. Di sini apakah mau diimport atau tidak. Kalau tidak mau diimport, kita klik bagian ini. Ini artinya kolom ini tidak akan diimport ke dalam database. Tapi karena kita akan mengimportnya, maka bagian ini kita kosongkan. Sekarang klik field kode. Ini sudah cocok, nama fieldnya kode. Kemudian tipe datanya short text, dan tentunya tabel ini akan diurutkan berdasarkan kode. Maka di bagian indeks kita pilih yes, no duplicate. Artinya kode unit kerja ini tidak boleh ada yang double. Klik next. Dialog ini memperlihatkan bahwa kita disuruh untuk menentukan primary key-nya atau tidak sama sekali menggunakan primary key. Pada bagian pertama kita telah sepakat bahwa setiap tabel yang akan dibuat dalam latihan ini kita akan menggunakan field ID sebagai primary key. Jadi kita lanjutkan saja, klik next. Kemudian di sini kita buat nama tabelnya TB unit kerja. Klik finish. Close.
kita sudah berhasil membuat satu tabel induk yang bernama TB unit kerja. Kita lihat hasilnya. Ini adalah isi dari tabel unit kerja. Ada 3 buah field, yaitu ID, unit kerja, dan kode sesuai dengan rancangan yang kita buat waktu mengimport data tadi. Kita periksa desain tabelnya. Nah, ini kita bikin huruf kecil sesuai dengan kesepakatan pertama. Kemudian sudah cocok ini sebagai primary key, auto number tipenya. Kemudian unit kerja, short tag kita cukup berikan field size-nya 20 karakter. Kemudian kita berikan captionnya unit kerja. Selanjutnya di sini ada kode. Untuk kode short text tipe datanya, kemudian field size-nya kita bikin 3 karakter saja. Kemudian captionnya kode. Perhatikan di sini bahwa field kode sebaiknya berada di atas field unit kerja. Maka field kode ini kita pindahkan urutannya ke atas ini setelah ID. Caranya adalah dengan mengklik di bagian ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik, tahan, dan gerakan atau geser ke bagian atas seperti ini, kemudian lepas. Dengan demikian sudah berubah posisi fieldnya. Jadi posisi pertama field ID, kedua kode, dan ketiga unit kerja. Jangan lupa lakukan penyimpanan ulang. Dengan demikian kita sudah membuat tabel unit kerja yang bersumber dari data Microsoft Excel. Untuk tahap kedua kita akan membuat tabel induk dengan nama TB jabatan. Pilih menu external data, kemudian klik icon new data source, pilih from file, dan klik Excel. Cari kembali dokumen sumber yang akan diimport datanya. Di sini data Excel dengan nama file data sumber. Klik file data sumber ini, kemudian open, klik OK, kemudian pilih set jabatan, klik next, tandai first row contain column heading, klik next, kemudian pada kode jabatan di bagian index pilih yes, duplikat OK. Langsung terbentuk field ID disertai primary key-nya. Kemudian klik next, berikan nama tabelnya, kita tambah di depannya huruf TB sehingga nama tabelnya menjadi TB jabatan. Klik finish dan terakhir close. Sekarang kita sudah memiliki tabel jabatan seperti ini isinya. Kemudian kita periksa struktur datanya dan kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk pemrosesan data. Field ID hurufnya kita ganti dengan huruf kecil, jabatan kita cukup berikan 30 karakter dan berikan caption jabatan. Kemudian kode jabatan kita berikan 4 karakter dengan caption kode jabatan. Kita ubah posisi urutan fieldnya. Kode jabatan kita simpan di atas field jabatan. Klik bagian ini, tahan, kemudian geserkan ke sebelah atasnya dan lepaskan. Nah, sekarang sudah berubah posisinya. Jangan lupa rekam ulang. Kalau sudah selesai, tutup tampilan desainnya, kemudian lihat hasilnya seperti ini. Sampai di sini kita sudah bisa membuat data induk. Dan pada bagian selanjutnya kita akan membuat 2 tabel sebagai data anak dengan nama
TB karyawan dan TB gaji.